Sakit. Udah berapa hari? Sekarang aja, Pak. Oh, hari ini ya. Nah, mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit yaitu Mada, doakan ya. Mudah-mudahan dia segera cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa belajar bersama-sama di sini. Untuk selanjutnya Bapak akan SDQ dulu. Ya, coba kalau Bapak mengucapkan salam pelajar, ya, berarti kalian berjawab ya. Siap? Siap. Salam pelajar. Belajar berjuang bertakwa. Sekali lagi, salam pelajar. Belajar berjuang bertakwa. Iya, makasih Allah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, minggu lalu kita belajar bersama-sama di sini. Coba, apakah ada yang masih ingat untuk pembelajaran minggu lalu? Ya, coba siapa yang masih ingat? Aku, Pak. Oh iya, apa? Menaati perintah Allah dan tidak mementingkan duniawi, berlomba dalam kebaikan dan menunjukkan diri sendiri. Iya, berarti mentaati perintah Allah dan tidak mementingkan duniawi untuk kepentingan diri sendiri. Ya, baik. Sekarang yaitu pertemuan hari ini pembelajaran berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yaitu pertama, kalian dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil, ya, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, dapat mengidentifikasi hukum tajwid pada ayat Al-Quran dengan tartil, ya, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini belajar surah Al-Maidah dan At-Taubah ini, dan hadisnya kita senantiasa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Nah, ini Bapak akan bertanya kepada kalian. Coba, apakah kalian mengetahui apa itu kompetisi? Oh iya, Sadia, apa itu kompetisi? Berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kalau dalam Al-Quran disebutnya apa? Fastabiqul khairat. Oke, coba yang kedua, siapa yang tahu apa itu etos kerja? Saya, Pak. Oh iya, kita apa etos kerja itu? Bekerja keras pada keikhlasan nilai-nilai akhlak yang mulia dan pantang menyerah, dan juga bersungguh-sungguh sampai lelah. Selalu disiplin dan menghargai waktu. Ya, selalu disiplin dan menghargai Waktu. Nah, betul ya. Intan, betul, itu juga rasanya betul. Nah, ini kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan itu bagaimana? Nah, ini kompetisi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba berbuat baik, ya. Dalam Islam disebutnya itu, dalam Al-Quran disebutnya fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan seperti kita melaksanakan sholat di awal waktu, ya. Sedekah, Puasa. apalagi puasa, membaca Al-Quran. Nah, maka di dalam kebaikan ini yaitu ada dua hal, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Yang pertama ada yang disebut ibadah makdo.
Ada yang tahu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya vertikal. Yang barusan sudah disebutkan contohnya seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, ya, itu langsung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua ada ibadah ghair mahdoh, ya. Ini melalui perantara manusia, melalui perantara orang, ya. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya horizontal, ya, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti sedekah, tolong menolong, berbuat baik, gotong royong, ya, gotong royong, kemudian menyantuni anak yatim, yatim piatu, dan juga membersihkan lingkungan. Nah, itu semua yaitu ibadah yang masuk kepada hablum minan nas. Baik, ini ada ayat Al-Quran, ya, Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 48. Coba disimak, ya, oleh kalian. Nah, ini surah Al-Maidah ayat 48. Silakan. Itulah ayat Al-Quran surah Al-Maidah, ya. Jadi sudah jelas sekali bahwa kita diperintah oleh Allah SWT yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikan ini banyak hal, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya juga ini ada tajwidnya, hukum tajwid, ya, hukum tajwid surah Al-Maidah dan surah At-Taubah. Kemudian juga ini ada etos kerja. Nah, etos. Siapa yang tahu? Yang sudah mengerti, kira-kira sudah paham, sudah baca mengenai etos kerja? Ada yang bisa? Etos kerja itu yaitu kerja keras, ya, bertanggung jawab, sungguh-sungguh, ya. Ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa semangat kerja menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Ya, bagaimana karakteristiknya? Kalau orang yang senantiasa pada jiwanya mempunyai etos kerja yang tinggi, maka yang pertama dia memiliki sikap disiplin, selalu menghargai waktu, kemudian memiliki inisiatif dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, serta memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaan dalam pengabdiannya. Nah, ini ada ayat Al-Quran surah At-Taubah, ya, surah At-Taubah ayat 105. Boleh disimak. Nah, silakan. Itu ya bunyi ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Oke. Nah, untuk selanjutnya tentu kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam prakteknya, baik itu Quran surah Al-Maidah ataupun surah akhirnya dari masing-masing kelompok silakan diskusi, ya, mengidentifikasi tajwid ini surah Al-Maidah dan At-Taubah kelompok A, B, dan C. Kemudian nanti setelah didiskusikan, dirumuskan oleh masing-masing kelompoknya, nanti maju ke depan untuk dipresentasikan, dijelaskan kepada temannya. Silakan, ya. Baik,
diskusi kalian bersama teman-temannya, silakan dipresentasikan maju berkelompok ke depan ya. Boleh di kelompok A dulu ya. Kelompok A dulu boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaika, yaitu umumnya menjadi manusia. Karena atau ini bertemu panjang pada lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 48, Fastabiqul khairat, hukum bacaannya menjadi alif lam muhammadiyah. Huruf alif lam muhammadiyah ada 14. Yang kedua, harap alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan. Masa ya Allahu, hukum bacaannya menjadi takdim. Alasannya lafaz Allah didahului oleh fathah. Alaikum warahmatullah. Iya, kasih ongkos yang mulia. Alhamdulillah, presentasi dari ketiga kelompok tersebut ini sangat menarik sekali ya, bagus sekali. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C juga ini pada bagus-bagus. Sudah menguasai materi tajwid ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terakhir ada kesimpulan ya. Kesimpulan yang mana kesimpulan ini kesimpulan materi surah Al-Maidah dan At-Taurah. Silakan dari kelompok penanya dapat menyimpulkan, boleh maju ke depan. Oh iya, silakan Firdaus ya. Boleh maju ke depan, silakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, terima kasih. Kasih ongkos yang mulia kelompok terbaik ya, kelompok terbaik. Nah, jadi kalian harus berlomba-lomba dalam kebaikan ya, untuk nanti amalia yang akan menjadi orang yang baik, orang yang kuat, orang yang sukses. Baik, untuk selanjutnya Bapak menyampaikan materi kepada kalian, coba dari awal sampai akhir bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi tentang berkompetisi dalam kehidupan ya, dalam kebaikan dan juga etos kerja yang ini. Coba siapa yang akan menyampaikan, utarakan? Saya, Pak. Oh iya, oke, silakan. Bagaimana? Mudah dimengerti, pembelajarannya menyenangkan dan asik. Insya Allah kami akan menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Iya, nah apabila setelah menerima materi hari ini tentunya kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya ya, minggu depan silakan kalian dibuka-buka, dibaca, dipahami, yaitu modul PAI atau yang berkaitan dengan materi ini, yaitu persiapan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Silakan ya. Baik, untuk selanjutnya berdoa ya agar lebih berkah. Silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah
kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Oke, dari Bapak sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.